dia mana terus senyum itu. Orang mana kan gitu ya harusnya. Serius. Anjing, gitu. Di video-video lucu itu ada yang lucu Terus ada lebih lucu. Malah aku kepincut ya sama yang Terus cuma apa ya yang membuatku nggak mengikuti itu mungkin karena ya itu sih jaim. Terus takut suka. Oke, ini musim Background memilih idola karya. Oh, Journey dengerin K-pop. Oke, Journey dengerin K-pop. Ini mungkin aku dulu aja ya. Ya, Kalau Journey dengerin K-pop itu, nah ini pandemi. iya tuh. Awalnya sebenarnya musik Korea itu apa ya? K-pop itu kalau aku dulu kenalnya bukan musiknya sih, tapi kayak lebih orang tuh kalau ngomong K-pop tuh aku identiknya ya udah orang Korea gitu. Oh, Pokoknya oke. yang gara-gara semua temanku dari SMA ya banyak banget kayak temanku sekelas itu cewek-cewek dengerinnya Hampir semua dengerin rata tata 21 kayak gitu-gitu. Itu 21 tuh SMA kayak gitu-gitu. Itu kita denger tapi nggak bener-bener masuk ke sampai pengen Coba inget. iya Kalau aku SMA inget tuh Girls' Generation makes you feel the heat. ya masalahnya mungkin itu masalah temennya Ais, fansnya SNSD, temenku fansnya 21. Tapi temenku tadian juga, cuma Iya. tadian gak terlalu inget banget. Lonely aja kan ngerti tuh macam-macam tuh. Itu terus kalau di teman kantorku sekarang ini pokoknya nggak cuma cewek, cowok itu lagi waktu 2000 tahun lalu tuh banyak yang suka lagi hype banget lah Blackpink dan BTS tuh lagi 2000 tahun lalu. 2000 pokoknya 2000 berapa Ya, sih? 2 tahun lalu lah sekitar. 2020 itu kan iklan Shopee ada Blackpink, Topet BTS. Oh, Ya. ya. Wah, itu mulai parah-parahnya sih. Jadi temen-temenku semuanya udah kelihatan banget itu ngefans siapa. Cuma aku oh iya itu anak sing EXO, anak sing BTS, anak sing apa jenenge Big Bang, anak sing apa lah. Itu dari temenku itu yang suka ada yang suka Girls' Generation juga. Terus yang paling ngawalin itu ada temenku si Ervin sih. Ervin nontonin Blackpink Lisa. Gara-gara dia nontonin Lisa mulu. Dari kamu nih. Ya, dia tuh bucin banget sama Lisa. Terus tapi aku nggak tahu kan Lisa yang mana. Lisa ini siapa? Blackpink itu siapa? Cuma kayak sampai ya sebenarnya maksa-maksa santai itu nggak kayak cakep banget coy, cakep banget coy, gitu lah pokoknya. Nah, kayak gitu, bayangin lah ya orangnya. Terus kita akhirnya pas zaman COVID, terus kita WFH full, Iya sih, awal-awal kami kan full ya. kerjaan mulai rada drop juga, klien-klien ya gitulah pokoknya. Terus itu udah deh gabut-gabut sudah akhirnya full kan. diam-diam kita ngecek tuh yang mana si Lisa kayak apa Bagus sih. sih, bagus dulu nih. Iya, aku dulu nih. Aku tuh ngeliat si pertama nyarinya Lisa tak cari set. Yang muncul tuh video-video bukan lagu. Pasti ada lagu tapi kayak video-video. Nah, itu kebetulan yang muncul tuh video-video cuplikan lucu yang kayaknya ada di Blackpink House. Nah, di situ aku nonton lah. Pas ngelihat, pas ngeliat itu videonya Lisa. Terus itu di video-video lucu itu ada yang lucu satunya, malah aku kepincut ya sama yang satunya itu tak cari tahu namanya ternyata Jisoo. Nah itu dari gara-gara ngelihat bukan dari musiknya malah itu udah jadi pacarmu ya. Jadi bagus tuh kepincutnya K-pop tuh ke visual dulu. Iya betul. Lebih ke visual dulu. Sama ini personality-nya sih. Personality. Soalnya visual mungkin personality sih. Kalau visualnya kan udah kelihatan cakep semua ya. Kalau yang pas ngelihat, soalnya lihat itu enggak kan awal ngeklik visual pasti kan. Set. Iya, karena aku nyari tahu Lisa, karena nyari tahu Lisa itu siapa, tak cari. Tahu ada Jisoo. Ya, gara-gara lucu sih. Emang yang paling kocak kan ya maksudnya dua itu. Ya itu terus akhirnya mulai lah itu sebelum dengerin lagunya yang tak tonton apa? Blackpink House dulu. Jadi aku nontonin Blackpink House dulu, banyak-banyak dari situ banyak lagu. Nah, barulah di situ aku ngulik-ngulik apa namanya musik-musik Korea di situ kayak Blackpink sampai tahu produk. Jadi di situ tuh yang bikin tak miss pertama. Oh iya, Cuk. Ternyata selain kenapa
kenapa musik Korea itu bisa se-booming ini ternyata sangat difasilitasi gitu loh. Kita dari acara satu artis itu kontennya tuh banyak banget gitu. Iya benar. Dan dia tuh sering banget upload. Jadi orang itu nggak akan kecolongan bisa suka sama artis lain gitu loh. Itu sih. Oh iya. Jadi loyalty. iya, strategi marketing dan strategi bisnisnya tuh mantep banget sih industri K-pop menurutku ya. Jadi dia selain musiknya dikasih sering, ininya konten-konten juga, dan itu sangat lekat itu sih. Jadi aku kayak Blackpink House itu kecantol setengah mati sampai berapa kali aku nonton ya. Pokoknya kayak gitu. Terus jadi disitulah aku mulai tahu musik-musiknya, terus jadi cari tahu juga kok nemu whistle yang sangat unik lagunya, terus produksinya. Jadi aku taunya dari situ ke musik, di musiknya aku cari tahu ternyata emang paket lengkap sih K-pop itu menurutku ya. Jadi makanya bahkan industri gitu. sesimpel kita ngeriak deh. Kalau kalian tahu ya tuh sebenarnya awalnya kita juga ngeriak musik-musik selain non K-pop gitu. Tapi musik Korea tuh kayak lebih mengizinkan orang-orang untuk ngeriak gitu. Jadi kenapa? Karena kalau kita ngeriak yang musik-musik yang kayak USA gitu-gitu sering banget keblok, dan emang di copyrightnya lebih ketat gitu. Jadi menurutku juga salah satu strategi juga sih, menarik sih. Nah di situ deh aku mulai tahu tuh soal Teddy, Blackpink, saking dalam-dalamnya sampai Blackpink dalam-dalamnya gitu. Nah itu dari aku. Iya itu di situ sampai akhirnya kenal konten-konten reaction. Iya. Bukan itu sampai bagus. Iya. Sampai dia bisa bikin polling bro. Kenapa nggak aku reaktor favoritnya? Iya. Kenapa aku sampai bisa salah satu yang mempengaruhi aku juga ada channel-channel reaction itu sih. Jadi kayak ngerasa ada temen juga. Jadi ada temen buat nyari tahu gitu. Kan nggak semuanya itu kayak orang banyak yang ngerasa nggak open minded kan. Jadi lebih daripada kita berdebat dengan orang yang nggak open minded, mendingan kita berinteraksi dengan orang yang open minded aja gitu kan. Di situ. Ya itulah pokoknya jalurnya artisnya yang tak lihat kenapa YG duluan ya itu. Di situ sampai akhirnya klop sama musik-musiknya yang di YG gara-gara itu. Sampai akhirnya bikin channel gitu sampai kesini. Ya itu nanti lebih dalam, itu panjang ceritanya. Sekarang kita udah 10 tahun bareng ya. Ya, Ais awal kenal K-pop. Ya aku tadi sama kayak awal banget ya sama kayak Bagus SMA sih. Oh iya. Ya temanku sering tuh ini ya yang paling ngefans sih cewek. Cuma kadang cowoknya tuh cowoknya tuh SNSD di setel di ini proyektor di kelas nonton bareng. Iya. Oh itu udah lagi. Jadi ada cowoknya dan cowoknya ya bukan cowok yang ya cowok biasa. Yang futsal teman-teman gue. Karena cakep kan. Visual. Sekali lagi visual. Emang teman-temanku SMA agak gitulah. Senengnya aneh-aneh. Jadi orang yang mungkin pada jaim gitu, teman-temanku enggak, ya wis pengen tonton bareng. Oke. Nah, temanku cewek tuh udah nonton SNSD, 21, Running Man tuh udah nonton terus. Nah, itu berarti udah lama ya? Udah lama gitu ya? Udah dari dulu, dan dia selalu ngakak kalau nonton. Sekarang aku nonton Running Man ngakak juga. Iya sih, emang lucu ternyata. Iya. Terus kalau tahu konteksnya lucu jadinya. Terus cuma apa ya yang membuatku nggak mengikuti itu mungkin karena ya itu sih jaim, terus takut suka. Malah takut suka. Iya, kayak membatasi untuk ngulik pas masih SMA tuh. Terus ya itu sama sebenarnya sebelum pandemi itu kalau buka YouTube aku di home tuh udah ada tuh rekomendasi kayaknya paling pertama tuh Twice. Rekomendasi Twice kayak ini aku kan suka nonton konten olahraga. Nah rekomendasi pertama itu apa celebrity competition, idol competition. Nah, yang paling banyak tuh Cui-nya Twice mana. Oke. Itu pertama. Nah tak buka kan
dia mana terus senyum itu. Orang mana kan gitu ya harusnya. Serius. Anjing. Dia mana terus nengok kamera senyum, waduh parah banget. Terus abis itu mulai banyak rekomendasi tuh, cuma tak tonton dikit-dikit gitu, nggak kuat aku. Ada orang cantik kayak gini, aku bingung. Terus stop harus stop nonton. Harus stop nonton, Menghindari ya. Nah, Tapi emang iya sih, waktu aku udah mulai kecantol, aku melihat itu yang potensi tak racuni pertama itu Ais. Kenapa? Karena dia ini aku kan lumayan suka Jepang kan, maksudnya siapa tahu Jepang Korea juga jadi terbuka gitu. Kalau kan nggak ngikutin Jepang sama sekali, terus waktu tak tawarin tuh ojo sih, aku kecantol gitu. Jadi dia takutnya malah takut ini apa namanya ketagihan gitu. iya, soalnya aku udah merasa kalau tak ikuti nggak bisa berhenti Ya itu makanya aku bilang loyalty-nya sangat ini, strateginya mantep banget dan industrinya banget. Dan itu kayaknya terbukti kaget sekarang juga. Benar itu. Makanya aku takut kan. Terus akhirnya pas udah berhenti tuh, nggak tak klik. Kalau ada recommended, I don't like this video. Pokoknya jangan rekomendasiin kayak gitu. Saya ya itu takut dari terlalu lagi ya. Takut nggak bisa berhenti kan. Terus malah tiba-tiba pas pandemi bagus mengajak K-pop, cerita K-pop dulu. Wah ini cok, aku kan jadi penasaran. Ngulik lagi Iya. akhirnya. Akhirnya tak buka Blackpink. Wah bisa berhenti beneran tuh. Blackpink House, terus semua konten. Cuma aku nggak dengerin lagunya. Oh iya. Kalau aku bareng sih, cuma emang kecantolnya emang Blackpink House dulu juga. Iya. Aku nggak dengerin lagunya. Aku 24/365 dulu. Soalnya itu baru mulai di 2020. Ya itu pas bagus mulai meracuniku, aku buka Blackpink 24/365 semua katam, lanjut ke Blackpink House katam, Blackpink Diaries katam, baru habis itu dari lagunya, wah ini bagus semuanya dari lagu itu jajak bagus. Sekarang tahu semuanya, Iya. nggak sebelum semuanya sih. masih Cuma surface tapi paling enggak sekarang udah tahu Blackpink sama ITZY. Mano juga aespa, Jigle sama Twice. Jidli. Sekarang lagi. Kalau aku terpapar K-pop ya pasti SMA awal-awal. Cuma dulu gitu aku kayak membatasi ngono sih. Maksudnya kayak menahan diri ngono gak wis gak sih. Jaim aku lebih jaim dulu waktu itu. Jadi emang tahu denger sebatas denger aja K-pop itu kayak piye. Ya bandnya ini teman-teman sekolah juga ada yang dengerin, cuma aku gak sih terus saya emang waktu itu ya masih sekolah kayak egonya terlalu tinggi sih. Dan di zaman SMA kayaknya musiknya tuh kita terpengaruhnya punk emo gitu loh. Iya. Terus kita ngeband juga ya, apalagi dandanannya kayak gitu-gitu, tapi ngedengerinnya K-pop itu kayak sangat dipandang berbeda banget gitu pas zaman itu. Soalnya kan mungkin gara-gara dulu kita kan belum tahu kan K-pop tuh kan ada musik dulu benernya yang ditonjolkan paling ditonjolkan visual. Sepengetahuan kita. Ternyata pas kita masuk, karena musiknya juga bagus ya. IDM, rap, dan bahkan ada rock juga gitu-gitu. Jadi the whole industri ini sangat itulah. Ya jadi itu aku kayak kasih lah, kayak aku egoku tuh terlalu tinggi dulu kayak apa sih K-pop? Enggak lah, aku kan fokus bukan fokus kayak lagi suka punk rock ya wis, aku punk rock sih. Terus sebenarnya baru terpapar mulai tertarik mulai ku ya baru-baru ini sih pandemi. Kalau exposure-nya udah sebenarnya dari lama, dari 2018 lah kemana naik KRL, naik MRT ke mall. Ya ada dia Shopee, Tokped iklannya kan gitu kan. Cewek kalau nge-share story semuanya kan ya benar itu. Terus baru mulai terjun ya pas pandemi diracunin bagus. Ayo bikin konten yuk aku Korea akhirnya dikenalin ya udah tahu Blackpink, ITZY dan lain-lain, BTS juga. Akhirnya juga ya pas dengerin juga wah ternyata musiknya enak, diverse, enak, nggak seperti yang aku kira pas zaman sekolah. Sing kayak ya dulu mungkin mengkotak-kotakan genre ya. Benar. Knowledge kita, aku pang, aku rock. Bayangin waktu zaman aku ngebandku kadang-kadang kan kayak model-model BMTH ngono ya. BMTH terus tiba-tiba dengerin yang
kayak gitu ya gitu geli apa lah gitu itu ada sih pas zaman SMA ya perbedaannya di ini kedewasaan juga sih nek sing dulu tuh kayak garang-garang gitu jadi kayak semakin sini makin terbuka lah kita. Aku dari sisi aku ya, aku terbuka semua musik aku dengerin kayak yang tadi aku bilang. Ya itu. Sekarang kalau kecemplung gitu. Wes hampir kalau ada konten apa walaupun belum enggak pas lagi apa ngerinya udah enggak bisa tak delok dhewe. Kadang udah enggak bisa naik. Kalau ya, menarik nonton sendiri. Makanya kadang kalau kita kayak video yang kalian update itu kita nggak upload, kadang-kadang kita udah nonton juga mungkin ada yang udah nonton ataupun kalau udah ditonton semua biasanya nggak kita react sih. Iya. Ya kan kalau misalnya ada yang belum nonton dipamerin itu loh itu gitu. Ya itu perjalanan kita terjun ngulik K-pop. Ya kalau mungkin ngerasa nggak lengkap spesifik apa ya silahkan nanti kalau kalian mau nanya-nanya lagi ini. Tapi itu general ceritanya begitu. Milih idola itu. Enggak ini itu pandangan soal artis Korea sempat mikir plastik. Ini mirip sama kayak tadi lah ya. Kalau menurutku pandangan soal aku nambah dikit yang ini tadi. Apa? Ada yang komen kan. Apa? Dulu pernah nggak suka K-pop enggak? Sekarang kena karma dong ada. Ya karma. Ya bisa dibilang bukan nggak suka sih, lebih ya membatasi. Kayak gak pengen terjun kan, gak pengen terjun kan berarti ada niat terjun. Niat nguli bukan nggak suka. Iya. Ya mungkin bisa dibilang setengah karma. Iya setengah karma lah. Iya. Ya sebenarnya ada apa ya? Takut malu juga sih. Ada takut malunya sih. Iya dulu. Sekarang mah bodo amat. Enggak ngurus, Cuk. Sekarang udah intinya kedewasaan membawa kita ke K-pop. Iya. Terus terus pandangan soal artis Korea sedikit pasang. Ini yang soal ini ya, idolnya mungkin. Ini sebenarnya mirip-mirip nyinggung-nyinggung sama yang tadi juga sih. Kalau soal plastik itu sama sekali nggak pernah gue mikir kayak gitu. Sama. Soalnya emang kita ganteng enggak. Maksudnya apa ya? Kayak kalau mandang fisik tuh enggak lah pokoknya. Kayaknya itu kayak enggak gitu. Terus kecuali cewek. Ya, kalau jancuk. Iya, maksudnya kalau tapi enggak yang kayak wih pasti kayak enggak peduli. Udah apa sih? Intinya kita kalau ya cantik. Soalnya kayak apa sih ini plastik gitu. Bahkan enggak cuma di Korea aja. Maksudnya menurut yang tak tahu malah justru operasi kayak ngono itu akeh ning Thailand. Yo, kayak apa ya? Kayak luar sih, yang US kan ada ya? Iya. Menurutku US itu operasi ini maksudnya fenomena penyebutan plastik ini awalnya dari mana kita juga nggak tahu. Mungkin karena terlalu cantik, terlalu ganteng, jadi merasa nggak mungkin. Insecure lah yang nyebut plastik. Mungkin ada orang kalau kepo, iya. Soalnya aku sempat ngelihat gitu kalau kayak konten-konten pas awal-awal tahu Blackpink kayak misalnya apa ya, Jisoo, Lisa, operasi plastik kayak gitu-gitu. Mau sih kayak enggak deh. Tak boleh kita cari yang enggak terbukti juga ya. Itu emang murni aja begitu gitu. Emang maksudnya kayak orang plastik itu enggak sih, mungkin teknologi udah canggih ya. Cuma dalam pikiranku malah jadinya udah kelihatan gitu. Ini operasi plastik ini enggak tuh. Oh iya benar. Malah jadinya kadang ya gitu loh. Maksudnya enggak mungkin akan berbeda ya, kurang natural aja. Gitu. Salah satu salah satu ini aku pengen balik dikit ke Journey. Kau. Mungkin salah satu yang menahan kita untuk tahu K-pop tuh karena ini. Pas awal muncul K-pop di Indonesia kan ada boyband girl band yang niru K-pop kan. Nah, dan itu di Indonesia cukup ditolak. Enggak sih? Ya, di kalangan kita. Ya, jadi kita wis menggeneralisir itu sama K-pop juga gitu. Iya. Jadi yang K-pop ya kayak boyband girl band di Indonesia. Padahal enggak. Adalah beda. Ternyata di dalamnya tuh bungkusnya ini. Dan salah satu yang tadi ngulang bagus dikit, salah satu yang membuatku jadi apa ya, kecemplung itu gara-gara ternyata dibalik musiknya K-pop
ya si konten idol ini manusia biasa gitu. Oh iya. Di konten-konten di luar video klipnya mereka tuh ya mereka ketawa, nangis sedih. Terus apa? Berantem biasa, makan biasa. Nek makan ya seneng. Maksudnya ternyata idolnya deket gitu. Iya. Jadi ya wis biasa aja. Saya kan kalau pas nonton di MV kan kayak mereka wah banget gitu. Songong, yang songong. Dualitinya baru kerasa kalau ini sih emang kalau udah kita nyemplung. Maksudnya kalau kita cari tahu. Jadi kita bersyukur juga sih sebenarnya nyoba apa jadinya cari tahu kayak gitu-gitu. Karena mungkin nggak semua orang, mungkin masih ada yang masih tetap berpikiran kayak gitu. Tapi itu bisa sebenarnya menurutku masih bisa dimaklumi gitu karena mereka nggak tahu bener-bener gitu ketika udah nyemplung kayak gimana, dan kalian yang sering bertengkar kayak gitu nggak usah ditanggepin. Maksudnya sama kayak yang tak bilang tadi sih, susah sih discuss sama orang yang belum open minded gitu. Mendingan ngikut sama yang open minded aja gitu. Maksudnya nggak bakal, pasti akan tabrakan terus gitu. Dan yang apa ya, ternyata itu kocak. Iya. Makanya kayak di MV kan kayak wah yang intinya kalau di apa sini official, di depan kamera yang official mereka harus jaga image lah intinya gitu. Cuma di belakangnya kan ternyata ada konten yang mereka nggak harus jaga image kayak gitu. Jadi sangat menyenangkan kalau menurutku. Lagi nggak atau udah? Nah, masih ada.